Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan mengupas tuntas tentang alur cerita film Tin dan Tina, dua anak ajaib pembawa berkah juga malapetaka bagi kedua orang tua angkat mereka. Hai, selamat datang di alur film Hot TV. Gudangnya film menarik yang dikemas secara ringkas. Kisah ini dimulai dari sebuah pernikahan yang dilangsungkan di sebuah gereja besar. Sebut saja pasangan ini bernama Adolfo dan Maria. Mereka sangat bahagia dengan pernikahan itu, apalagi ada janin yang sudah tumbuh di rahim Maria menjadi pelengkap pernikahan mereka. Sebuah tragedi tidak bisa dihindari. Tepuk tangan yang meriah tiba-tiba berhenti. Senyum semua orang surut diganti kekhawatiran ketika mereka melihat perut Maria mengeluarkan darah. Adolfo masuk bersama dokter kandungan. Wajah mereka mendung karena berduka. Melihat tatapan sedih keduanya, perasaan Maria tiba-tiba saja tidak enak. Hingga sebuah kabar kalau ada kerusakan di rahim Maria bagai racun mematikan. Dia yang tadinya seorang pribadi yang taat pada agama, tidak lagi percaya akan adanya Tuhan. Adolfo mencoba untuk tidak menangis. Sebagai seorang suami, dia harus bisa menjadi tempat sandaran bagi sang istri. Rasa sakit masih terasa meskipun sudah 6 berlalu sejak insiden itu. Untuk meringankan perasaannya, Maria mengkonsumsi obat penenang. Kehidupannya berjalan tanpa makna seperti zombie berjalan, hingga sang suami mengajaknya pergi ke biara dekat rumah mereka untuk mencari anak adopsi. Setelah lama berperang dengan hati dan pikirannya, Maria akhirnya setuju untuk mendatangi biara. Di sana mereka disambut oleh kepala biara, hingga tiba-tiba saja pandangan Maria berfokus pada sekumpulan anak-anak cacat dengan beragam usia yang juga melihat ke arahnya. Sebuah instrumen lagu menarik Maria untuk mencari sumber suara itu. Melihat rasa penasaran di mata Maria, kepala biara langsung tersenyum. Dia berkata bahwa suara indah itu dibawakan oleh dua anak istimewa. Penjelasan kepala biara membuat Maria penasaran. Dia ingin bertemu dengan mereka karena instrumen itu sangat indah dan stabil. Mustahil dimainkan oleh seorang anak kecil. Dua anak kecil dengan rambut perak muncul dengan senyum merekah. Kepala biara memperkenalkan mereka sebagai Tin dan Tina. Karena mereka berdua bukan lagi balita, Adolfo keberatan untuk mengadopsi. Penolakan itu membuat keduanya sedih dan merasa tidak diinginkan. Naluri keibuan Maria yang baru saja kehilangan anak tersentil mendengar ratap mereka, sehingga dengan tangan terbuka mereka berdua resmi diangkat menjadi anak angkat. Suasana mobil sangat sepi. Adolfo melihat istrinya kembali murung. Untuk mencairkan suasana, dia memutar lagu yang dianggap sebagai lagu setan oleh kedua anak angkatnya. Suara mereka mampu menarik Maria dari lamunannya. Dengan tersenyum, dia menatap kedua anak itu dan menawarkan mereka untuk menggantikan suara radio agar mau bernyanyi. Dengan semangat 45, mereka langsung menyanggupi. Suara ceria mereka terdengar detik itu juga. Maria dan Adolfo berpandangan sebelum kemudian tawa mereka pecah. Begitu mengenali lagu yang dinyanyikan oleh kedua anak angkatnya adalah tentang keagamaan. Mungkin, hanya mungkin, karena dibesarkan di biara, isi kepala mereka selalu diisi dengan sesuatu yang berbau religius. Kini, suasana mobil tidak lagi sepi dan membosankan seperti yang lalu-lalu. Seekor anjing bernama Cookie menyalak galak kepada Tin dan Tina. Begitu Maria memperkenalkan keduanya sebagai anggota keluarga yang baru, dia pun sebenarnya merasa heran karena biasanya Cookie akan bersikap manis dan sopan apabila bertemu dengan tamu-tamunya selama ini. Singkat cerita, mereka berdua menganga takjub ketika melihat rumah yang akan mereka tinggali ke depannya. Begitu luas dan sangat indah. Tanpa aba-aba, mereka berlomba menaiki tangga menuju kamar di atas. Kini rumah besar itu tidak lagi sepi seperti kuburan. Kemuraman seakan sirna karena tawa ceria mereka mampu menghipnotis sekitar. Hingga senyum Maria surut ketika melihat kedua anak angkatnya bermain di atas tempat tidur yang dulu sempat dipersiapkan untuk calon anaknya yang belum lahir. Sebagai ungkapan rasa syukur, Tin dan Tina memberikan hadiah untuk pasutri itu. Sebuah mahkota raja untuk Adolfo dan sebuah kalung Bunda Maria untuk Maria. Melihat bentuk kalung yang melingkar di lehernya, wajah Maria langsung mengeras. Semuanya hanya omong kosong. Kepercayaannya sudah terlanjur lenyap. Baginya di dunia ini tidak ada yang namanya Tuhan. Makanya dia mengeraskan hatinya.
ketika suami dan kedua anak angkatnya berdoa sebelum makan. Meski kini Maria tidak lagi percaya akan adanya Tuhan, tapi dia tidak melarang kedua anak itu menyimpan barang-barang yang berbau agama. Kepercayaan maupun pengingkaran mutlak hak masing-masing orang. Tin dan Tina mencoba membesarkan hati ibunya dengan mengatakan bahwa keajaiban itu pasti akan datang entah kapan, tapi suatu saat Tuhan sendiri yang akan menghibur dirinya yang merana. Maria terkejut mendengar suara benda yang mengenai kaca jendela. Dia kira orang iseng yang melakukannya. Ternyata itu adalah cara unik kedua anak angkatnya untuk membangunkan dirinya yang sedang tidur. Maria masih bebal untuk mau berdoa. Tina memberi nasihat jika Maria meminta dengan kepercayaan dan bersungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mengabulkan segala keinginannya. Mereka membuat permainan agar bisa bertemu dengan Tuhan, supaya bisa mengajukan permintaan untuk ibunya yang putus asa. Dengan syarat, apapun yang terjadi, Maria tidak akan bangun dari tempat duduknya nanti. Benar saja, begitu melihat Tina memasukkan kepala Tin ke dalam karung dan terlihat kesusahan bernafas, Maria sangat panik. Tapi Tina mengingatkan akan syarat yang tadi sempat disepakati, hingga akhirnya Tin menunjuk Maria dengan jari telunjuknya, tanda permintaan berhasil dibuat. Suasana tegang yang tadi memenuhi meja mulai mencair ketika perang selai strawberry tidak bisa dihindari. Dia adalah Julian. Dia seorang guru. Murid gendut seperti bakpao itu bernama Pedrito. Tin dan Tina mulai masuk sekolah. Sebagai guru, Julian memperkenalkan keduanya kepada murid-murid yang lain. Pedrito yang nakal meledek penampilan Tin dan Tina yang aneh, mengatai mereka sebagai anak Dracula, hingga suara gelak tawa pecah memenuhi isi ruangan. Mami, somos hijos de Drácula. Sesampainya di rumah, mereka berdua bertanya kepada Maria, apa itu Dracula dan apakah mereka anak Dracula hingga terlahir aneh. Untuk lebih mudah dipahami tanpa menyakiti, Maria terlebih dahulu menunjukkan kaki palsunya dengan berkata bahwa dirinya sama anehnya dengan mereka berdua. Penjelasan itu membuat keduanya tidak lagi bersedih. Maria mengungkapkan kekhawatirannya pada sang suami akan kondisi Tin dan Tina yang sangat terobsesi pada agama. Ketika tanpa sengaja matanya menatap tanda keagamaan terpaku di dinding, dia takut hal itu akan mempengaruhi mereka. Tapi Adolfo mencoba berpikir bijak dengan mengatakan bahwa hal yang wajar karena mereka berdua dibesarkan oleh biarawati. Agar kedua anak angkatnya mau tidur, Maria menyetujui permintaan mereka untuk bermain perang malaikat. Maria yang tidak tahu apa itu perang malaikat hanya bisa menurut hingga Tin dan Tina memukulnya dengan bantal dari belakang. Kini kamar itu dipenuhi dengan bulu-bulu bantal yang berterbangan. Lampu mati. Maria memanggil keduanya. Bukan jawaban yang didapat, melainkan kegelapan dan perasaan pengap karena mereka memasukkan kepala Maria ke dalam karung kecil. Maria meronta. Tapi keduanya semakin mengeratkan bekapannya dan meminta Maria agar mengucapkan permintaan, hingga kepala Maria dikeluarkan dari dalam karung ketika melihat ada bayangan Adolfo yang datang mendekat. Maria mencegah suaminya yang hendak memukul Tin dan Tina, bahkan antara bercanda dan berbahaya. Sedangkan Cookie, hewan itu menyalak marah kepada keduanya. Anjing itu siap menerkam jika saja Maria tidak memegang tali di lehernya dengan kuat. Tapi karena kurang waspada, lengan Maria tergigit ketika Cookie meroncong meminta untuk dilepaskan. Di sekolah, Pedrito datang bersama teman-temannya untuk mengganggu Tin dan Tina yang sedang bermain ayunan, sembari mengatainya anak Dracula. Keduanya menjerit menerima perlakuan mereka yang dilatari suara tawa Pedrito yang menggema. Tin dan Tina sangat sedih mengingat perlakuan yang baru saja mereka terima di sekolah. Mereka fokus menonton film tentang Dracula hingga tidak menyadari ketika kedua orang tuanya berjalan mengendap-endap sembari bermesraan di belakang mereka. Meskipun pada akhirnya ketahuan juga. Dengan mengenakan topeng yang tetap saja si anjing dapat mengenali, Tin dan Tina memberikan obat tidur pada makanan Cookie. Meskipun tidak mudah karena Cookie terus menyalak kepada mereka. Tapi begitu makanan didekatkan, anjing itu diam juga, menikmati makanannya dengan tenang. Di depan televisi, Cookie terkapar tidak berdaya karena pengaruh obat tidur. Sedangkan Tin dan Tina dengan benda yang sangat tajam di tangan mulai membedah tubuh anjing itu untuk membersihkan kotoran agar nantinya menjadi anjing penurut dan tidak lagi menyakiti Maria nantinya. Pembersihan itu mereka pelajari dari kitab suci yang mereka baca selama ini. Maria bangun dari tidurnya dengan terkejut melihat Tin dan Tina ada di dalam kamar dengan pakaian penuh warna merah yang disangkanya selai. Adolfo memperhatikan pakaian keduanya
perutnya dengan seksama dan dia langsung tahu bahwa itu darah bukanlah selai stroberi yang disangka istrinya. Karena terlalu syok, Maria tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menangis menyaksikan anjing kesayangannya mati mengenaskan tepat di depan matanya. Dia bahkan tidak mau mendengarkan penjelasan Tin dan Tina kalau hal itu mereka lakukan bertujuan untuk pembersihan. Maria hanya bisa memeluk anjing itu dengan tangis yang pilu. Lagi-lagi merujuk pada kitab yang mereka pelajari. Tin dan Tina mengadakan ritual untuk mendoakan arwah anjing itu agar tenang. Sedangkan Maria mulai takut. Suatu saat mereka berdua akan melakukan penyucian juga untuk dirinya dan sang suami. Tin dan Tina merasa menyesal telah membunuh Cookie. Karena itu mereka menghukum diri mereka sendiri dengan mengikat garpu di lutut lalu berjalan di atasnya hingga mengeluarkan darah. Dan lagi-lagi pula mereka menerapkan hal itu sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Mereka percaya dengan melakukan pengorbanan Cookie dapat dihidupkan kembali. Hingga hal itu memancing amarah Maria yang memang sejak awal sudah sangat membenci Tuhan. Maria mencoba memberi pemahaman bahwa Tuhan dan hal gaib lainnya hanyalah fantasi belaka. Itu semua tidak nyata. Buktinya Tuhan tidak bisa melindungi dan mengembalikan bayinya yang mati bahkan sebelum lahir ke dunia. Tapi keyakinan mereka terlalu kuat untuk bisa digoyahkan dan mereka sangat yakin ibu angkatnya akan percaya suatu saat nanti pada Tuhan dan segala kebesarannya. Malam Natal tinggal beberapa menit lagi. Sembari menunggu jam berdentang, Tina membantu Maria menuangkan gula di atas roti dan ternyata yang dia ambil adalah racun tikus. Jika saja Maria tidak menyadari, mungkin seluruh keluarga sudah mati nantinya. Entah karena kelelahan terlalu sibuk menyiapkan pesta perayaan Natal atau faktor lain, Maria merasa kepalanya berputar. Dia mencoba mencari keseimbangan tubuhnya, tapi tetap saja akhirnya dia ambruk juga. Salju sedang turun dengan lebat ketika Maria dilarikan ke rumah sakit. Fenomena itu bagai sebuah latar untuk mengucapkan selamat Natal yang tercipta dari keajaiban Tuhan. Ketika dokter menyampaikan kabar bahwa Maria sedang hamil, terkadang takdir suka bercanda. Rahim yang awalnya mati tiba-tiba saja hidup, di mana sebuah janin sedang berkembang di dalamnya. Dalam perjalanan ke gereja, Pedrito yang nakal kembali meledek Tin dan Tina yang kebetulan dalam satu rombongan dengannya. Perjalanan yang membosankan menjadi menyenangkan dengan adanya mereka, karena dia bisa menjadikan mereka sebagai hiburan dengan selalu membuli keduanya. Ibadah berjalan hikmat dengan iringan lagu yang dibawakan oleh Tin dan Tina. Paduan suara yang serempak dan menghayati membuat Maria berpikir apakah benar Tuhan ada dan apakah kehamilannya sekarang adalah salah satu buah keajaiban Tuhan seperti yang selalu Tin dan Tina katakan. Setelah menunggu cukup lama, Tin dan Tina masuk juga ke dalam kamarnya untuk menemuinya. Maria bertanya apakah ada keterlibatan keduanya pada kasus yang terjadi di gereja. Baik Tin maupun Tina, keduanya tidak menyangkal maupun mengiyakan tuduhan Maria. Sebagai gantinya, mereka justru berkata akan mendoakan Pedrito. Beberapa jam yang lalu, ketika ibadah baru saja selesai, pintu gereja tiba-tiba terbuka dari luar. Pedrito masuk dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Dia bermandikan darahnya, beberapa langkah kakinya sudah ambruk, tidak kuat menahan bobot tubuhnya yang besar. Dia menggelepar tepat di hadapan banyak sekali jamaah yang hadir. Maria mendapat telepon dari ibu Pedrito yang mengatakan bahwa sekarang anaknya tengah koma di rumah sakit. Kuat dugaan Pedrito seperti itu adalah karena ulah Tin dan Tina. Banyak sekali yang bersaksi bahwa sebelum kejadian Pedrito sedang bersama dengan Tin dan Tina. Ucapan ibu Pedrito membuat Maria ketakutan. Dia takut Tin dan Tina akan menyakiti anaknya kelak jika sudah lahir. Keesokan harinya, Maria menemui kepala biara. Dia datang untuk memastikan kejiwaan kedua anak angkatnya. Dia sangat takut keduanya salah menafsirkan Alkitab karena mereka sangat fanatik dalam hal itu. Pikiran Maria langsung ditampik oleh kepala biara. Baginya, keduanya adalah anak cahaya yang membawa berkah. Tidak ada yang salah dalam didikan yang selama ini dia terapkan. Kini justru dirinya yang harus menanggung pemahaman yang salah dan dianggap sebagai pendosa tersesat. Di tengah malam ketika keduanya tidur, Maria menyelinap ke kamar anak angkatnya itu. Dia mencoba mencari sesuatu yang menurutnya janggal hingga berakhir pada Alkitab yang biasa mereka baca. Di dalamnya, Maria menemukan sebuah gambar anak yang dianiaya oleh dua anak lainnya. Maria membekap mulutnya tidak percaya ketika mengenali bahwa gambar itu adalah tentang Pedrito yang dianiaya oleh Tin dan Tina. Adolfo menolak keras untuk melaporkan Tin dan Tina pada polisi hanya berdasarkan gambar yang ditemukan. Dia menganggap Maria bersikap seperti itu karena Maria masih belum melupakan anjingnya yang mati di tangan mereka. Maria benar-benar lelah. Dia ketakutan.
Maka dari itu dia memutuskan untuk mengunci semua barang-barang keagamaan milik Tin dan Tina dalam peti. Suara tawa Adolfo dan kedua anaknya tidak mampu menghadirkan tawa di bibir Maria. Ketakutan selalu menghantuinya. Beban pikiran menghimpitnya dari segala arah yang berimbas pada rambutnya yang berguguran. Begitu membuka mata di pagi hari, Maria menemukan tangannya terikat pada kepala ranjang. Sedangkan di dapur, Tina sedang menyiapkan susu ibu hamil untuk Maria. Dia juga membubuhkan bubuk putih sebagai tambahan. Kedatangan Tina dengan segelas susu putih di tangannya membuat Maria panik. Apalagi Tina mengatakan ada bubuk ajaib di dalamnya. Dia mencoba meronta untuk melepaskan diri karena selain tangannya terikat, Tin mengambil kaki palsu miliknya. Penolakan keras Maria untuk tidak meminum susu yang disuguhkan membuat Tin hendak menyuntikkan susu itu ke dalam kandungan Maria. Maria yang ketakutan akan kehilangan janinnya lagi semakin meronta dengan keras sehingga dia berhasil melepaskan diri. Maria yang ketakutan memburu ke dapur untuk mencari racun. Dia sangat yakin bahwa bahan ajaib yang dimaksud adalah racun tikus. Dia panik ketika melihat kemunculan Tin dan Tina di belakangnya, hingga meraih pisau yang berada di dekatnya dan menodongkannya ke arah mereka berdua. Adolfo mematung menatap istrinya yang nampak sangat frustasi, hingga suara air ketuban yang keluar dari kandungan sang istri menarik fokus semua orang termasuk dirinya. Untung saja bayinya dapat diselamatkan. Adolfo merasa bersalah. Dia meminta maaf karena dirinya yang meminta Tin dan Tina untuk menunjukkan kasih sayang mereka kepada Maria, meskipun cara yang mereka lakukan salah. Karena sudah dipastikan bahwa bahan ajaib yang dimasukkan ke dalam susu adalah gula, Maria menerima kunjungan Tin dan Tina. Tapi karena masih kesal, dia tetap waspada kepada keduanya. Kehidupan Maria perlahan mulai berjalan normal. Tin dan Tina yang sudah mulai bersikap patuh dan dirinya yang mulai menikmati menjalani peran sebagai ibu yang sesungguhnya. Persediaan telur di kulkas sudah habis sehingga dia meninggalkan bayinya seorang diri untuk mengambil telur di peternakan ayam miliknya. Adolfo meminta Tin dan Tina untuk tidak berisik karena dia ingin berkonsentrasi menonton pertandingan. Peringatan ayahnya membuat keduanya kembali terdiam. Tanpa dipantau Adolfo, keduanya mulai menjalankan misi yang sudah direncanakan, yakni membaptis sang adik. Tin memecahkan gembok untuk mengambil Alkitab dan Tina bertugas membawa adiknya sebelum diketahui oleh sang ibu. Hanya berbekal pengetahuan yang dangkal, Tin dan Tina mulai melakukan baptis pada adik kecilnya. Tina mulai membaca ayat baptis, sedang Tin menunggu aba-aba dari Tina untuk memasukkan kepala adiknya ke dalam kolam. Langkah Maria terhenti. Tiba-tiba saja kepalanya menoleh ke arah kolam renang karena merasa ada sesuatu yang salah. Siluet kaki bayi terlihat di antara celah keduanya. Maria histeris. Bayangan akan kehilangan anaknya lagi membuatnya menangis. Dia berlari sekuat tenaga dan segera merampas bayinya untuk melakukan pertolongan pertama. Suara Tina yang memanggil-manggilnya membangkitkan amarah di hati Maria. Dia berbalik hanya untuk menampar keduanya yang telah dengan berani hampir membunuh anak kandungnya. Adolfo yang juga baru saja tersadar menghampiri keduanya untuk merampas Alkitab. Benda itu hampir saja mengakhiri nyawa putranya. Baginya kini kesalahan keduanya sudah sangat fatal dan tidak termaafkan. Maka dari itu, detik itu juga dia mengakhiri hubungan orang tua dan anak mereka yang sangat naas bersamaan dengan dibakarnya Alkitab di tangannya. Karena sudah memutuskan hubungan, pasutri ini mengembalikan keduanya ke panti asuhan kembali. Kepala biara memandu anak-anak asuhnya untuk berdoa begitu mendengar suara guntur bergemuruh di langit. Dia menganggap itu adalah bentuk kemurkaan Tuhan untuk menghukum orang-orang yang aniaya. Hujan tidak juga reda hingga tengah malam. Angin dingin yang menerpa pintu dan jendela dengan sangat keras adalah dampak dari semua itu. Begitu mengunci pintu dan jendela, Maria menidurkan sang putra di kamar atas. Lalu dia menghampiri sang suami yang memaksa untuk ditemani, meski tahu dirinya sangat lelah karena mengurus rumah dan putra mereka seorang diri. Dia yang sudah lelah dengan sikap suaminya yang semena-mena tanpa banyak bicara melepas cincin kawinnya, membuat Adolfo yang melihat langsung panik. Rupanya cara Maria manjur. Adolfo berjanji akan berubah menjadi seorang suami dan ayah yang baik, asal jangan sampai adanya perceraian di antara mereka. Maria berteriak memberitahu sang suami yang membetulkan parabola di luar kalau gambar televisinya sudah ada, hingga suara tangis bayinya terdengar membuat Maria menuju ke kamar atas untuk mendiamkannya. Lampu tiba-tiba saja mati. Bersamaan dengan itu terdengar lagu kesukaan Tin dan Tina yang diputar. Maria mengira itu adalah Tin dan Tina yang datang berkunjung tanpa dia ketahui. Dia yang panik pergi menuju sekelar listrik sembari memanggil-manggil Tin dan Tina, menganggap itu adalah perbuatan mereka berdua karena memang mereka berdua suka sekali berbuat
berbuat seenaknya. Dengan asal dia menekan tombol sembarangan, tapi lampu tidak juga menyala. Berbekal dengan senter di tangannya, Maria berusaha mencari Tin dan Tina hingga keluar ruangan. Hujan lebat langsung mengguyur tubuhnya begitu berada di bawah langit. Suara Adolfo yang berteriak memanggil namanya membuat Maria segera menoleh. Di sana, dia melihat Adolfo terbakar karena sambaran petir dan sengatan listrik. Keduanya berpadu hingga tubuh Adolfo dilahap api yang besar. Adolfo yang berhasil turun dari atas genteng mencoba memadamkan api di tubuhnya dengan berjemur di bawah hujan, tapi rupanya air hujan itu tidak banyak membantu. Maria berteriak panik ketika melihat suaminya masuk ke dalam rumah dengan membawa api yang menyala, tapi sayangnya Adolfo sudah tidak bisa mendengar. Rasa sakit membuatnya hilang akal hingga dia berakhir di depan televisi yang seketika itu juga langsung meledak. Maria histeris melihat api menjalar kemana-mana. Yang ada di pikirannya kini adalah menyelamatkan bayinya secepat mungkin. Dia terseok-seok menuju kamar di mana putranya berada, tapi nihil, dia tidak melihat keberadaan putranya di sana. Sebagai orang hilang akal, Maria mencari ke segala tempat, tapi tetap saja tidak ditemukan. Maria berteriak meminta tolong kepada siapapun yang dapat menolong, tapi di tengah malam dengan hujan yang turun lebat, siapa yang akan menolongnya? Dia tidak tahu lagi harus kemana, hingga ketika sudah berada di ambang putus asa, Maria teringat ucapan Tin dan Tina tentang Tuhan dan segala keajaibannya. Tanpa pikir panjang, Maria memasukkan kepalanya ke dalam karung, persis yang dilakukan kedua anak angkatnya dulu. Dia menangis histeris hingga ketika sudah merasa berada di ambang batas, Maria membuat permohonan untuk mengembalikan sang putra. Suara tangis bayi tiba-tiba saja terdengar. Dengan nafas yang masih terputus-putus, Maria mencari sumber suara itu dan menemukan putranya berada di dalam keranjang di dekat jendela yang mulai dilahap api. Sedang di tembok nama Tin dan Tina tertulis di sana bagai sebuah jimat perlindungan. Dengan masih memeluk sang putra, Maria mencoba keluar dari rumah yang sudah dipenuhi api. Di bawah guyuran hujan, dia menyaksikan semuanya perlahan hangus. Rumah kebanggaannya lenyap, suami tercinta mati. Dia memeluk sang putra, mencoba menenangkan dan berusaha tegar meski pada akhirnya dia tidak sadarkan diri. Setelah semua tragedi yang dialaminya, Maria kini percaya Tuhan ada, serta Tin dan Tina tidaklah bersalah.